Hai, senang bertemu kembali dengan saya, Musar Official. Ini kita akan membahas satu permasalahan atau topik yang hangat dalam dunia pendidikan dan akan selalu hangat. Adapun topik tersebut adalah suka dalam dunia pendidikan itu pasti. Suka dalam dunia pendidikan itu pasti. Dunia sedang mengalami turbulensi. Efeknya adalah banyak hal yang berubah, dengan cepat. Pasti, kompleks, dan bisa jadi membingungkan. Dan hari-hari ini kita kerap melihat bermunculannya benda-benda yang tidak pernah kita bayangkan akan hadir sebelumnya. Contohnya, beberapa waktu lalu kita menyaksikan bahwa Sophia, robot berbasis kecerdasan buatan yang diciptakan oleh David Hanson, yang bisa bertindak sebagai asisten manusia, menerima status kewarganegaraan untuk entitas non-manusia pertama di dunia. Dan penghargaan ini maksud saya diberikan oleh putra mahkota Arab Saudi, Pangeran Muhammad bin Salman. Kemudian kita menyaksikan Alexa, juga produk kecerdasan buatan persembahan Amazon, yang mampu bertindak sebagai asisten pribadi dengan berbagai keunggulannya. Ada juga Rina dari Microsoft dan Siri dari iOS Apple. Intinya, semua entitas tersebut adalah pencapaian terkini manusia yang mampu memberikan nilai lebih dan kemudahan hidup bagi penggunanya. Inilah perubahan-perubahan yang tampak kasat mata dan sangat signifikan memengaruhi cara hidup dan pola pikir manusia secara keseluruhan. Sampai di sini, sampai di sini bisa disimpulkan bahwa tidak bisa tidak dunia akan terus berubah dan mengalami berbagai ketidakpastian. Perubahan itu pasti dan abadi. Segala kesusahan berubah menjadi kemudahan. Apa yang dulunya tak mungkin menjadi mungkin. Sebagaimana dikatakan oleh filsuf Yunani Heraklitus. Dengan kata-kata bijaknya, the only thing that is constant is change. The only thing that is constant is change. Jadi, sesuatu yang abadi itu adalah perubahan itu sendiri. Perubahan itu sifatnya adalah abadi, berlangsung terus-menerus. Jika kita amati, ada berbagai macam ekses dan perubahan-perubahan ini. Ada berbagai macam ekses dari perubahan-perubahan yang ada ini. Salah satunya dikenal sebagai disrupsi atau kekacauan. Disebut gangguan atau kekacauan karena hal ini, baik langsung maupun tidak langsung, masif maupun mikro, menyebabkan peralihan-peralihan yang tidak kentara. Tidak kentara di sini dimaksudkan tidak tampak, tidak begitu nyata, tapi ada. Juga ketidaknyamanan bagi sebagian orang, terutama yang berada dalam status quo atau zona nyaman. So, it causes uncertainty. People don't like the situation. Nah, hal ini menyebabkan
peralihan-peralihan tidak kentara juga ketidaknyamanan bagi sebagian orang, terutama yang berada dalam status quo atau zona nyaman, comfort, comfort zone. Orang-orang menjadi tidak nyaman karena bisnis ataupun karir pekerjaan mereka terganggu, dan terancam oleh para pendatang baru pengusung disrupsi, itu kaum milenial. Bagi kaum milenial, berubah-ubah dan ketidakberaturan adalah lifestyle mereka. Karena punya pola pikir yang berbeda dengan generasi sebelumnya. Dalam berbisnis ataupun berkarir, mereka juga banyak menawarkan konsep-konsep baru yang tidak terpikirkan sebelumnya. Hal ini bisa dilihat dari menjamurnya bisnis rintisan atau startup businesses berbasis digital yang bermunculan akhir-akhir ini. Contoh, bisa kita lihat seperti Uber, Gojek, Grab, dan lain sebagainya. Para pemain lama terganggu oleh karena inovasi dan berbagai kemudahan yang ditawarkan para pemain baru atau milenial pelaku bisnis rintisan tersebut. Inilah dunia VUCA. VUCA, penawar VUCA. VUCA atau singkatan dari volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity, sebagaimana disitir oleh Victoria Sadana, adalah istilah yang pertama kali dipopulerkan oleh The Army War College untuk menggambarkan keadaan dunia yang semakin tidak pasti, rumit, dan membingungkan, sebagaimana dampak multilateralisme dunia pasca Perang Dingin. Jika pada awalnya fenomena ini bergelayut pada dunia bisnis dan teknologi informasi, maka kini hal yang serupa bisa kita saksikan dalam dunia pendidikan. Bagaimana sudah banyak diulas oleh para ahli di bidangnya, tatanan dunia pendidikan global sekarang ini menghadapi apa yang disebut juga sebagai jurang teknologi dan informasi antara digital imigran, guru lama pembelajar teknologi, dan digital natives, penikmat dan pengguna teknologi, di mana kebanyakan guru yang ada sekarang masih terbilang gagap menghadapi para siswa penutur teknologi ini. Kenapa bisa begitu? Para guru lama ini kerap susah untuk mengubah paradigma belajar dan mengajar, sulit menyesuaikan diri dengan perubahan atau tren-tren terbaru pengajaran. Berikut media-media pembelajaran berbasis digital yang berkembang cepat, merasa terancam dengan teknologi, dan merasa bimbang atau bingung untuk berubah. Alasan paling klise adalah sudah tua dan mau pensiun. Sudah tua dan mau pensiun. Ini yang kerap terlontar dari mulut mereka. Dan barangkali sudah merasa nyaman dengan suasana yang ada. Ini dia, merasa nyaman dengan suasana yang ada.
Disinilah awal bencana itu kalau boleh saya bilang. Namun, sejatinya para guru harus mau dan mampu mengubah mindset tersebut. Sebab perubahan itu adalah abadi. Perubahan itu adalah abadi. Guru harus mau terbuka dengan perubahan zaman. Sebab guru sejatinya adalah pembelajar sejati atau pembelajar sepanjang hayat yang akan terus belajar sepanjang hidupnya. Guru adalah role model. Jadi guru adalah role model dan agents of change kehidupan. Guru adalah role model dan agents of change kehidupan. Perubahan dan kesulitan yang mungkin ditimbulkannya tak mesti ditakuti. Sebab sesungguhnya di balik kesulitan pasti ada jalan. Pasti ada solusi. Di balik perubahan pasti ada kemudahan. Di balik perubahan pasti ada kemudahan. Selalu ada semacam serum. Selalu ada semacam serum penetralisir. Ya. Serum menetralisir. Ya, selalu ada serum penetralisir terhadap situasi apapun yang terjadi. Mari kita lihat. Dalam bukunya, Leaders Make the Future, Leaders Make the Future, and New Leadership Skills for an Uncertain World. Ya, sekali lagi dalam bukunya, Leaders Make the Future, and New Leadership Skills for an Uncertain World, Bob Johansson, yang juga peneliti pada Institute for the Future, menawarkan solusi untuk mengatasi dunia VUCA ini. Juga dengan VUCA. Dalam hal ini, vision, understanding, clarity, dan agility. Sejatinya resep VUCA ini bisa diaplikasikan dalam dunia pendidikan sebagai berikut. Volatility atau perubahan cepat tak terduga bisa diakomodir dengan menerapkan visi atau vision yang jelas. Apa yang hendak dicapai di masa depan ditetapkan hari ini. Guru harus menetapkan apa yang menjadi program bulanan, semester, dan tahunan. Kita kenal dia ada program tahunan, prosem, program semester, dan program bulanan. Jadi apa yang mau kita capai di masa depan itu, di waktu yang akan datang, kita tetapkan hari ini. Kemudian kita susun langkah-langkahnya. Guru harus memastikan semua materi sudah on the track. Guru harus memastikan semua materi sudah on the track. Sudah on the track. Kontekstual, ini paling penting. Ini kontekstual sesuai dengan perkembangan dan sinkron dengan tren terbaru. Ya, kontekstual dan sinkron dengan perkembangan terbaru. Kemudian uncertainty, sulit terprediksi, dinisbihkan dengan pemahaman atau understanding, ya, understanding. So, uncertainty
is cured by understanding. Yang baik, dengan teman yang baik akan apa yang menjadi penyebabnya. Hal ini umumnya berkaitan dengan karakter siswa. Untuk itu, guru harus menjadi fasilitator yang lebih banyak mendengar, membaca, dan melihat perspektif yang berbeda dari para muridnya. Guru harus mengamati gaya belajar mereka, karena mengenali murid secara utuh adalah keharusan. Ya, ada siswa yang bergaya belajar auditory, ya, mendengar, lebih fokus pada mendengar. Ada yang bergaya belajar visual, melihat, dan ada yang bergaya belajar kinestetik atau psikomotorik, bergerak. Nah, idealnya dalam menerapkan metode atau approach teknik belajar pengajaran itu, kita harus memastikan ke semua gaya belajar siswa itu terpenuhi. Ditambah lagi dengan beberapa kecerdasan yang lain, multiple intelligence, sebagaimana dikatakan oleh Howard Gardner dalam bukunya. Selanjutnya, complexity. Complexity atau kerutan dan kerumitan yang dialami dari para siswa dalam pembelajaran diatasi dengan kemauan para pendidik untuk lebih banyak merespon. Tidak reaktif, dan mengklarifikasi setiap permasalahan yang ada agar tercipta kejelasan, clarity dalam ini. Tercipta kejelasan atau clarity dalam mengambil keputusan. Dan terakhir, ambiguity, kebingungan atau kebimbangan dalam pembelajaran dapat diselesaikan dengan agility atau kelincahan dan keluasan para guru melihat solusi yang ada. Jadi permasalahan ambiguity tersebut atau kebingungan-kebimbangan dalam proses pembelajaran tentu akan mengalami melihat siswa yang bingung atau apa, kita atasi dengan agility, kelincahan atau keluasan para guru melihat solusi yang ada. Ya. Kita harus cepat mencari solusi. Kelincahan dalam hal ini dibaca sebagai kearifan para guru dalam memberikan jalan keluar yang terbaik dari kebimbangan siswa, berkorelasi dengan kematangan para pendidik yang ada dan jam terbangnya yang hanya bisa didapat dari kemauan para guru untuk terus belajar, baik individual maupun kolaboratif dengan siapa saja dan di mana saja. Jadi untuk bisa memberikan solusi itu, guru harus terus belajar dan banyak mendengar serta membaca, kolaborasi dengan guru lain dalam institusi internal ataupun eksternal. Kalau eksternal, kita tahu ada MGMP atau ada asosiasi di mana kita bisa bermusyawarah mencari solusi. Itu yang dimaksud dalam hal ini. Esensinya adalah para pendidik harus adaptif dengan segala macam dinamisasi pendidikan, termasuk dengan perkembangan-perkembangan terbaru dalam dunia teknologi atau digitalisasi pendidikan. Guru harus selalu on. Guru harus selalu on, tidak boleh off. Volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity boleh jadi hanyalah salah satu fenomena yang kebetulan menurut dunia sekarang ini. Akan ada fenomena-fenomena lain ke depannya. Untuk itu, tugas kita semua adalah tidak hanya pendidik, untuk bersiap-siap. Sebab
perubahan itu pasti dan abadi adanya. Setelah pembahasan kita hari ini, para viewers Musuh Official, semoga pembahasan ini bisa mencerahkan kita dan silakan berbagi konten ini kepada siapa saja yang ada penting, dan saya menunggu masukan-masukan berikutnya untuk di video berikutnya. Salam.